Kisah nyata, cerita seram, dendam arwah penari Jaipong bagian 2. Suara petir tiba-tiba menggelegar, disusul angin yang menghempas daun jendela. "Baik tidak ingin kemari," kata Sunandar. Jipang buru-buru memanggil pembantu. Setelah itu ia kembali lagi bersama Iin. "Tuan, saya tidak tidur di sini malam ini. Saya punya saudara di desa ini juga, sekalian ingin menengoknya." Jipang mencoba berbohong, karena ia lebih senang tidur di losmen daripada di rumah tua itu. Sunandar tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengerti perasaan sopirnya. Jipang bergegas pergi, dan ingin masuk ke kamarnya. Malam sudah menunjukkan pukul 11. Gerimis sudah lenyap sejak pukul 10 tadi, tapi tetesan air yang kadang-kadang jatuh menimpa seng masih terdengar di malam yang senyap. Tiba-tiba Sunandar mendengar jelas ada langkah-langkah yang kadang-kadang ringan di depan pintu kamarnya. Ia menduga kalau itu Iin yang belum tidur, makanya dibiarkan saja hal itu. Tapi suara langkah ringan itu tak juga berhenti, seolah-olah mondar-mandir di depan pintu kamarnya. "Kau belum tidur, Hin?" tanya Sunandar dari kamarnya. Tak ada sahutan, hanya lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Sunandar sejenak mengamati suara langkah ringan itu. Hidungnya mulai mencium wangi setanggi yang menyeruak entah dari mana. Sunandar segera membuka pintu kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya mulai merinding, namun ia berusaha untuk membunuh ketakutannya. Pintu kamar kembali ditutup. Konsentrasinya untuk memulai kembali pekerjaannya mulai buyar, apalagi terdengar suara langkah ringan itu lagi. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya memantul dalam keheningan. Jelas tak ada yang menyahut. Malam kian hening. Deru angin sesekali masih terdengar. Saat-saat begini, Sunandar baru mengakui kebenaran ucapan tetangganya bahwa rumah tua yang dibelinya ini memang sering terdengar suara aneh pada malam hari. Sejurus kemudian, bulu kuduknya makin tambah merinding begitu terdengar pintu kamarnya ada yang mengetuk dari luar. "Siapa itu, Kang Nandar?" terdengar jawaban dari luar kamar. Merdu sekali, Sunandar segera membuka pintu. Ia terpana begitu melihat wanita cantik berdiri di hadapannya. Wanita itu tersenyum manis dengan dua lesung pipinya yang menawan. Rambutnya tergerai hingga pinggul, berwarna hitam mengkilat. Sangat kontras dengan gaun tipisnya yang putih memanjang hingga menutupi tumit kakinya. Dan bulu mata yang lentik itu menebarkan takjub di dermaga hati Sunandar. "Kau masih kenal denganku, Kang Nandar?" ujar wanita cantik itu dengan sorot matanya yang teduh. Sunandar mundur selangkah, dahinya mengerenyit. Ia ragu, apakah wanita yang saat itu ada di hadapannya adalah kembang desa yang pernah menjadi kekasihnya dulu, atau hanya ilusi. Sunandar menggigit bibirnya. Ia takut kalau sedang bermimpi. Dan bila bibirnya terasa sakit, barulah ia sadar kalau yang di hadapannya adalah kenyataan yang sebenarnya. Sunandar masih terpana menyaksikan wajah kembang desa yang pernah menjadi kekasihnya dan sekaligus menjadi murid tari Jaipongnya itu yang semakin cantik. Kemudian wanita cantik itu menghampirinya, seraya memeluk erat tubuh Sunandar. Wangi setanggi mulai menyeruak dari tubuh kembang desa itu ketika Sunandar membalas pelukannya.
Kang Nandar, sejak kau tinggalkan aku waktu itu, setelah kau rampas mahkota kewanitaanku juga, akhirnya aku bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Tapi sayang, majikanku sama bejatnya dengan kau. Serta-merta wanita cantik itu menjatuhkan tubuhnya di pembaringan. Nafsu birahi Sunandar meletup-letup melihat tubuh seksi yang terlentang menantang. Akhirnya mereka bergumul seperti layaknya pasangan suami istri. Dan pada pagi harinya, seluruh warga desa Gempar begitu tersiar berita tentang kematian Sunandar dalam keadaan telanjang bulat di pembaringan. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Dan yang lebih sadis ialah dengan diketemukannya batang kemaluan berlumuran darah di kolong ranjang. Menurut keterangan masyarakat setempat, rumah tua milik bangsawan itu dihuni oleh arwah wanita bekas penari jaipong yang bekerja menjadi pembantunya, yang mati bunuh diri setelah diperkosa oleh bangsawan itu. Titik 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 titik. Dan kematian Sunandar jelas karena dendam setelah direnggut kegadisannya dan ditinggalkan begitu saja. Tamat.